Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh bahasa pemrograman di C++ ya. Yang pertama ada function, yang kedua ada string, lalu yang ketiga array. Nah, di pertama yang di function itu, nah, coba di fungsi itu ada fungsi void ya, atau bisa disebut void tanpa argumen. Nah, contoh fungsi ini itu dia tidak memiliki nilai. Nah, jadi dia dianggap sebuah struktur program lurus gitu. Jadi sekali doang gitu. Coba kita run saja ya. Nah, di sini keluar ya hasilnya yang di outputnya. Nah, cara ini itu kita pertama manggil buat fungsinya dulu ya nih, void fungsi. Lalu setelah itu di badan inmain ya. Nah, kita tuliskan ini contoh fungsinya. Nah, di sini ya ditulis. Nah, lanjut ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi rekursif. Nah, di fungsi rekursif ini adalah fungsi yang dapat memanggil dirinya sendiri. Nah, ibarat sini. Nah, di sini ada fungsinya in faktorial. Nah, di sini sudah dideklar ya in n, sudah dideklar n. Nah, jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka dia selesai. Jika jika tidak, maka dia akan kembali lagi memanggil diri sendiri. Jadi n itu dikali faktorial, dikali fungsi ini, lalu dikurang n min 1. Nah, coba ini tuh adalah program untuk menampilkan nilai faktorial. Nah, di sini 5 faktorial adalah 120. Nah, di sini di badan inmain ya. Nah, ini in hasil, di declare hasil sama dengan faktorial 5. Nah, di sini ada n-nya 5 berarti kan. Nah, jika n itu tidak sama dengan 0 ataupun tidak sama dengan 1, maka dia ke sini. N 5 dikali faktorial min 1. N min 1. Maka 5 kali 4. Nah, terus ini berulang jadi nilai faktorial jadi 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2. Nah, sudah. Jika kenapa tidak dikali 1? Karena dia sudah berhenti. Nah, di sini nih. Nah, di sini tuh dia sudah berhenti. Sudah tidak jalan lagi, maka perkaliannya adalah 5 kali 4 kali 3 sama dikali 2. Jadi satunya tidak masuk. Nah, lanjut ke fungsi selanjutnya. Nah, fungsi selanjutnya itu ada prototype fungsi. Di prototype fungsi ini dia mendeklar fungsinya dulu, tapi tidak punya isinya. Isinya itu di setelah badannya. Jadi dia membaca ketika di run. Nah, aduh, maaf. Coba tadi ada error. Nah, ketika dia di run ini, dia kan program itu membaca dari atas ke bawah. Nah, jadi fungsi void ini itu untuk agar si badan ini membaca yang di atasnya dulu. Nah, padahal ini tidak ada isinya kan. Nah, ntar dia
membaca itu membaca yang di bawahnya. Jadi misalnya kita hapus nih. Nah, kita run. Nah, ini error. Fungsi prototipe nggak dideklar. Nah, jadi harus dideklar dulu karena dia membaca dari atas. Jadi di badan itu bingung. Kita ingin mengoutputkan fungsi prototipe tapi badannya bingung fungsi prototipe itu apa, di mana. Nah, si fungsi jadi fungsi prototipe itu ibarat kayak ya buat badannya ini tahu gitu fungsi prototipe itu apa. Nah, ntar untuk isi prototipe itu bisa dituliskan lagi di bawahnya ini. Nah, jadi seperti itu untuk yang function ya. Lanjut ke string. Nah, di string itu eh, sebuah sebuah apa sih? String itu sebuah tipe data yang dapat memuat beberapa karakter ya. Nah, kan kalau misalnya char itu kan tipe data char kan cuma satu karakter ya, A atau B atau C. Nah, string ini bisa bentuknya kata-kata. Nah, sini sudah ada. Nah, ini kita declare string ya, string kata satu sama dengan hello. Nah, string kalimat sama dengan kata satu. Nah, ini kita outputkan kalimat. Coba kita run. Ada error. Oh, ini kurang. Nah, ada hello. Nah, selain ini juga kita juga dapat menggabungkan string ya. Kita copy. Sini kita ganti kata dua. Kita ganti word. Nah, jadi penggabungannya cukup kita tambahkan simbol tambah terus kata dua. Nah, ini tuh apa sih string yang kita declare ya. Nah, coba di run. Nah, hello world. Ini coba kasih spasi. Nah, hello world. Nah, selain itu juga kita dapat mengoutput atau mencari huruf keberapa yang kita ingin outputkan pada string ini. Coba nih kita out. Caranya itu kan kalau tadi kan string kan gabungan char, berarti yang kita cari itu satu huruf doang, berarti cukup char aja ya. Eh, nah, ganti ini char kata kata misal kata satu saja. Nah, huruf keberapa yang ingin kita output gitu. Nah, coba sini kita output huruf H ya, huruf pertama dan huruf terakhir. Char, nah ini ke pertama, lalu sininya kata 0. Nah,
kata nol. Nah, lalu karakter terakhir akhir. Kenapa 0 sama 4? Nah, ini coba kita lihat. Nah, mencari huruf pertama dan karakter terakhir. Nah, kalau 0 ini menunjukkan bahwa kita kan mencari karakter apa sih namanya huruf pertamanya. Berarti H kan? Nah, H ini adalah 0. Kenapa 0? Karena setiap huruf setiap apa sih dari baris ini tuh awalnya satu. Jadi H itu adalah 1, E itu 2, E itu L itu 3, L ini maaf, sorry, salah. H itu 0, E itu 1, L yang pertama ini adalah 2, dan L yang kedua ini adalah 3, dan O ini adalah huruf yang kelima. Jadi ya begini nih. Nah, coba kita langsung saja eksekusi ya. Nah, sini menampilkan hasilnya. Hmm, si out. Nah, hmm, ada error sebentar. Oh, di sini nih. Coba kita run. Error di Oh, maaf. Ini variabel itu nggak boleh ada spasi. Kata, kata satu, kata satu. Nah, jadi seperti ini ya. Coba ulang. Nah, jadi seperti ini ya.
Nah, hello world karakter pertama itu H, nah karakter terakhir itu O ya. Nah, jadi itu diambil itu dari kata satu. Nah, selanjutnya kita masuk ke array. Nah, di array itu terdapat array satu dimensi, dua dan tiga dimensi ya yang akan saya jelaskan. Yang pertama ini coba yang satu dimensi, coba ini sudah saya buat ya terlebih dahulu yang satu dimensi, coba di run. Nah, sini ada sudah kelihatan ya outputnya. Baris pertama itu satu baris ke nol ya seperti yang tadi ini tuh 0 2 0 1 2 3 4 ya untuk penempatan angkanya. Jadi baris ke 0 itu satu ya dan seterusnya. Cara seperti ini gimana? Nah, ini tuh array satu dimensi itu menyatakan baris. Nah, ini adalah baris ya. Jadi ini cuma ada satu baris. Nah, yaitu untuk array satu dimensi. Coba untuk ini untuk looping ya, untuk looping agar ini bisa ter-output semua ya. Sini declare di loopingnya dari 0 sampai 5, jadi dari 1 sampai 5. Coba kita kalau dua dimensi ya. Tiga. Nah, ini tuh baris ya, baris. Jadi untuk array dua dimensi itu tambahannya jadi dua ini nih. Yang pertama adalah baris, yang 5 ini, lalu yang ketiga ini adalah kolom. Nah, di baris itu baris 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Tulis lagi berarti 6 7 8 9 10. Untuk lagi 11 12 13 14 15. Nah, di sini baris pertama itu I, tulis kita tulis lagi for in j 0 j kurang dari 3 menyesuaikan. Ini untuk kolomnya ya. Nah, ini baris ke 1 tambah lagi
kolom ke J array. Nah, kita tulis lagi sini J. Coba kita run. Oh, error. Bentar. Oh, maaf, ininya lupa ditutup ya. Nah, oh sorry, lupa dikasih tutup kurung ya. Jadi ya, jangan lupa nih, perhatikan ya, simbol-simbol itu sangat penting. Nah, ini jadi arraynya itu harus di dalam kurung juga ya. Oh, masih error. Coba kita ganti gunakan kode yang saya buat sebelumnya saja. Nah, seperti ini. Jadi barisnya 3, kolomnya 3. Coba di run. Oh, ini. Nah, keluar baris 0. Nah, baris ini yang huruf pertama 1, ini yang kedua, ini yang ketiga, nah ini yang keempat. Nah, seperti ini ya. Nah, baris kolom. Jadi itu semua array itu dimulai dari 0 awalnya. Nah, ini tuh 00. Nah, 00 ini 1, 01 itu 2, 02 itu 3 ya ini. Nah, langsung coba ke array 3 dimensi. Kita pakai kode yang telah saya buat saja ya, agar tidak lama-lama. Sama seperti tadi, cuma ini ditambah lagi ya arraynya. Nah, seperti ini. Coba kita run. Nah, tidak jauh berbeda ya dengan array 2 dimensi. Jadi yang 000 ini untuk nilai 1, 0001 untuk nilai 2, dan seterusnya ya. Nah, sini baris kolom. Untuk ini apa namanya ya? Ya, untuk mengurutkan nilai seperti ini bisa menggunakan array 3 dimensi ya. Kalau misalnya kalian punya ingin apa sih, membuat daftar antrian gitu ya, kalian bisa yang jumlah pesertanya mencapai ratusan orang gitu ya. Nah, kalian bisa menggunakan array 3 dimensi untuk menyimpan data tersebut.
Untuk misalnya ribuan, kalian bisa juga tambahkan menjadi 4 dimensi. Nah, kali ini sampai 3 dimensi saja untuk menjelaskannya, kurang lebihnya sama ya untuk array 4 ataupun dan seterusnya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.